Halo semuanya, kenalin nama saya Rizky Suranugraha dengan NIM 1301 Hari ini saya akan menjelaskan tentang tradisi jamasan pusaka di masyarakat Jawa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kebudayaan Jawa yang diampu oleh Pak Soekarjo Waluyo. Pusaka merupakan sebuah ungkapan atau istilah gitu ya yang sering digunakan nih untuk sebuah benda yang memang merupakan benda peninggalan sejarah yang kuno ataupun keramat gitu. Biasanya benda-benda ini disebut pusaka karena memiliki umur yang tidak sedikit, bisa beratusan tahun atau ribuan tahun. Dan alasan mengapa benda tersebut tetap bertahan dan dapat dijaga gitu sampai sekarang adalah karena umumnya sudah tua dan diyakini sebagai salah satu warisan sejarah dan budaya gitu, karena sudah lama dan bertahun-tahun. Jadi mengapa banyak orang yang menjaganya karena hal tersebut. Benda tersebut diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan selain itu, benda pusaka ini seringkali diyakini sebagai sebuah barang yang memiliki nilai mistis atau magis ataupun mistos yang sangat tinggi itu. Kisah dari cerita masa lalu benda pusaka ini juga melatar belakangi seberapa eksklusif dan keramatnya si benda pusaka ini gitu. Salah satu contohnya adalah keris milik Pangeran Diponegoro yang bernama keris Kanjeng Kiai Nogosiluman yang sempat hilang ratusan tahun lalu dan kemudian ditemukan ternyata ada di Belanda gitu dan dikembalikan oleh pihak Belanda ke Indonesia gitu, pemilik sebelumnya yaitu Indonesia. Nah, hal-hal seperti benda pusaka yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro gitu ya, keris Kiai Nogosiluman ini adalah salah satu benda pusaka. Nah, pada masyarakat Jawa sendiri itu terdapat kebiasaan nih yang rutin dilakukan terhadap benda-benda pusaka ini, yaitu adalah jamasan pusaka atau tradisi mencuci benda-benda semasa peninggalan nenek moyang yang diyakini sebagai benda pusaka yang keramat. Nah, tradisi ini dilakukan tepat pada malam 1 Suro menurut kalender Jawa, sebab pada bulan 1 Suro ini diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai keramat penuh pantangan dan mistis lah gitu. Nah, tradisi jamasan pusaka ini berasal dari bahasa Jawa Kromo Injil yang berarti jamas itu berarti cuci, membersihkan atau mandi, sedangkan pusaka adalah benda-benda yang dikeramatkannya gitu dan diyakini memiliki kekuatan di dalamnya. Pada ritual ini, jamasan pusaka ini, benda pusaka ini dimandikan dengan menggunakan warangan, yaitu semacam larutan kimia yang berasal dari perpaduan jeruk nipis dengan serbuk batu warang. Masyarakat Jawa percaya dengan mereka memandikan barang pusakanya, niscaya mereka akan dijauhkan nih dari berbagai hal negatif atau pengaruh jahat yang melekat pada benda pusakanya. Karena apabila tidak dirawat atau tidak dimandikan pada jamasan pusaka ini, pengaruh kekuatan yang tertanam dalam benda pusaka tersebut mereka yakini akan hilang, sehingga benda pusakanya hanya menjadi benda biasa-biasa saja gitu karena kekuatannya telah hilang. Pada jamasan pusaka ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk memandikannya gitu ya di setiap malam 1 Suro. Yang pertama ada pengambilan pusaka dari tempatnya. Jadi kebanyakan atau mungkin seringnya benda-benda pusaka ini akan disimpan di tempat-tempat khusus gitu ya untuk menjaga agar benda pusaka ini tidak dipegang oleh sembarang orang atau tidak lecet atau sebagaimanapun, agar benda ini tetap terjaga lah gitu. Kemudian yang kedua ini ada tirakan atau bersemadi. Nah, setelah bersemadi ini ada arak-arakan. Jadi diarak-arak dulu benda pusakanya, kemudian ada pembandian atau jamasan pusaka. Seperti itu. Nah, untuk lebih contoh jelasin tentang jamasan pusaka ini juga sering dilakukan gitu lah ya oleh keraton di Jogja. Mereka sering menampilkan jamasan pusaka kepada halayak sebagai salah satu sarana untuk wisata. Jadi begitu kebudayaan di masyarakat Jawa yang meyakini adanya tradisi jamasan pusaka untuk
menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal negatif pada dirinya, dan untuk menjaga keeksklusivitas dan kekuatan yang ada di dalam benda pusaka itu sendiri. Seperti itu aja dari saya, Rizky Surya Nugraha. Terima kasih.